Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya Mas Latif menemani Anda akan ngobrol bersama tentang pelindungan ibu dan anak bersama Komunitas Perlindungan Ibu dan Anak Wilayah Kabupaten Malang. Tepatnya namanya Komunitas Pelindungan Perempuan dan Anak Nusantara. Tapi memang nggak salah kok. Yang sering salah menyebut banyak. Baik pemirsa, kita bersama dengan Komunitas Perlindungan Perempuan dan Anak Nusantara. Nah, kita akan mengupas bagaimana latar belakang komunitas ini berdiri dan apa saja yang telah dilakukannya sebagai upaya untuk perlindungan terhadap perempuan dan anak di Nusantara ini. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali lagi. Oke, baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, di samping saya sudah ada Mbak Hikmah Mbak Fakih. Beliau ini salah satu penggagasnya ya Mbak ya. Istilah kerennya founder. Foundernya, oke. Mungkin bisa dijelaskan nih Mbak ya, ini latar belakang berdirinya komunitas ini gimana ini Mbak ya? Sebelumnya saya sapa pemirsa dulu ya, Sisma TV. Assalamualaikum. Semoga panjenengan semua pemirsa Sisma TV selalu sehat, bahagia, anak-anak kita tumbuh dengan sehat dan bahagia pula. Terima kasih loh Cak Maskur. Ini kali kedua ya ngobrol di Sisma TV. Kopatara atau Komunitas Perlindungan Perempuan dan Anak Nusantara ini kalau secara resmi berdirinya sebagai yayasan memang belum lama. Cuman kalau embrionya itu berasal ketika kita dipercaya oleh pemerintah Kabupaten Malang menghandle sebuah lembaga penyedia jasa layanan P2TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Malang di 2010 Agustus kalau nggak salah. Sudah lama embrionya dari sana. Nah, sejak itu kita mulai membangun jejaring. Jejaring itu untuk melakukan kerja-kerja di 3 lini. Lini pencegahan kekerasan, lini advokasi. Advokasi itu ada litigasi hukum dan non-hukum. Ada juga lini rehabilitasi, reintegrasi sosial ekonomi korban ya. 3 lini ini tentu dari namanya saja sudah nampak dengan siapa kami bermitra ya. Di lini pencegahan dengan banyak ormas, di lini dengan banyak media dan sebagainya, di lini litigasi hukum ya mulai dengan aparat penegak hukum, advokasi, rumah sakit dan sebagainya ya. Di lini rehab rekon itu dengan dinas sosial dan masyarakat yang berkemampuan dan sebagainya. Nah,
P2TP2A 2010, lalu kita berkembang menjadi LP3TP2A, sempat menerima program jangka panjang dari Nda Asia Foundation untuk inklusi sosial anak pekerja buruh migran Indonesia, lalu kemudian kita bertransformasi menjadi lebih mandiri menjadi Kopatara, karena P2TP2A oleh Kementerian PPPA RI itu di UPTD-kan. Di UPTD-kan ya, di bawahnya dinas langsung. Nah, kawan-kawan tidak mau kalau terikat dengan aturan kedinasan, akhirnya kita berinisiatif mendirikan yayasan ini. Lebih leluasa juga sih, jadinya nggak cuma Kabupaten Malang yang dilayani. Berarti ini nggak cuma Kabupaten Malang ini ya? Enggak. Klien kita dari mana-mana, dari Papua pernah, Bali pernah, Gresik, Probolinggo, dari mana-mana. Ya, yang rata-rata mungkin TKP-nya ada di Malang, atau terkait dengan proses hukum yang harus berada di Malang dan sebagainya. Berarti jangkauannya lebih luas ini Mbak Emma? Ya, tentu. Oke. Kemudian Mbak Emma, dari embrio tadi itu ya, kemudian lahirlah Kopatara ini tujuannya apa ini Mbak Emma? Kalau jenis lembaga ini di dalam termanya pemerintah itu disebut sebagai lembaga penyedia jasa layanan. Memang tidak banyak ya, layanan yang diberikan itu adalah layanan untuk perempuan dan anak korban kekerasan. Tidak banyak itu yang jenisnya sudah lengkap, layanannya itu tidak banyak. Artinya yang sudah bisa menjangkau layanan pencegahan, kalau pencegahan banyak lembaga bisa melakukan, tapi yang lini tengah ini, advokasi terutama litigasi hukum, ini kan harus punya jejaring dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, pengadilan agama, rumah sakit, pengacara juga mungkin juga dibutuhkan lembaga bantuan hukum, kemudian ada banyak ya yang, nah kami kan karena sudah mulai dari 2010 itu sudah tercipta dengan baik, jaringannya sudah rapi, terutama dengan Kabupaten Malang. Sekalipun dengan Batu dan kota juga ada, tapi klien yang paling intens memang berasal dari Kabupaten Malang. Baik Mbak Emma, mungkin dalam teknis pelaksanaannya pendampingan ini kan banyak hal mungkin cerita ya, yang mungkin dapat diceritakan oleh para pemirsa Sisma TV, namun kita akan lanjutkan setelah yang satu ini ya pemirsa, dan kemana-mana nanti kita akan ngobrol juga tentang bagaimana sih aksi di lapangan terhadap perlindungan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Oke, baik pemirsa Sisma TV, kita lanjutkan ngobrol kita ya bersama Mbak Emma dari Kopatara, Komunitas Perlindungan Perempuan dan Anak Nusantara. Sekarang nggak pakai R, Mas Maskur. Nggak pakai. Pelindungan. Gitu. Pelindungan, bukan perlindungan ya. Bukan perlindungan, maknanya beda. Tapi nggak penting juga sih disampaikan di sini. Oke Mbak, ngomong-ngomong masalah aktivitasnya ini fokusnya dalam apa ya, selama ini yang dijadikan apa ya, para klien itu yang didampingi kasus apa ini Mbak? Terbanyak itu kasus kekerasan seksual dengan korban anak, terbanyak. Kalau di rata bisa sampai 80 sampai 90% yang masuk. Sisanya itu KDRT dan penganiayaan biasa ya. Kasus kekerasan seksual dan anak ini kalau di rata terbanyak yang terlaporkan itu usia SMP. Yang terlaporkan. Yang terlaporkan. Kita nggak tahu ya, mungkin ada yang nggak terlaporkan. Fenomena gunung es, bener jenengan. Jadi fenomena gunung es itu artinya yang nampak dan terlaporkan di luar itu ya kecil. Kejadiannya luar biasa besar. Jadi itu KS anak ya dengan korban anak. Lalu KDRT sekian persen lah ya, lalu penganiayaan biasa. Selama ini kita melihat trennya itu naik. Naik itu naik jumlahnya, naik kuantitas, tidak hanya kuantitas tapi juga kualitas kejahatannya. Jadi kalau misalnya dulu ya diperkosa begitu aja. Sekarang enggak, diperkosa rame-rame gitu kan. Dulu diperkosa, sekarang diperkosa dibunuh gitu ya. Dulu diperkosa di ini, sekarang diperkosa di video, dipublish gitu. Jadi ada pelanggaran terhadap undang-undang ITE juga. Jadi semakin lama tidak hanya
hanya kuantitasnya yang naik, tapi juga kualitas kejahatannya. Ini yang membuat kita resah gitu ya. Ada apa dengan masyarakat kita? Karenanya Kopatara bersama banyak lembaga lain yang serupa itu sering melakukan koordinasi bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak baik di Malang Raya maupun di Provinsi Jawa Timur. Kebetulan karena saya di DPRD Provinsi Jawa Timur di Komisi E yang juga membidangi itu, jadi koneksitasnya untuk kerja-kerja pelindungan perempuan dan anak ini juga lebih intens kita lakukan. Begitu ya Mas Guru. Terus Mbak, ini beberapa tahun ini sudah berjalan ya. Kalau ditelusuri ini penyebabnya apa ya Mbak? KS anak ya. Sering orang mengatakan media sosial. Sesungguhnya media sosial itu pemantik aja ya. Iya, apa ya? Dalam rantai penyebab itu rantai di tengah ya. Kalau mau ngomong akar masalah, kalau kita suka di PMI itu bikin analisis pohon masalah gitu ya. Mungkin yang ada di akar masalah itu adalah longgarnya ketaatan akan norma sosial dan agama sesungguhnya ya. Yang terjadi sedemikian rupa karena gaya hidup yang materialisme, gaya pikir yang materialisme, hingga orang semakin abai gitu loh. Dulu penghormatan terhadap keluarga itu kan tinggi, bahwa keluarga itu harus harmonis, bahwa relasi suami istri mesti begini-begini. Sekarang orang melihat suami istri bertengkar itu biasa, anak-anak dinikahkan karena kecelakaan itu biasa, begitu kan? Anak-anak yang, jadi kita melihat hal-hal yang dulu tabu, hal-hal yang dulu tidak layak, tidak bermoral ini menjadi biasa semakin lama. Nah, ketika proses ini terjadi, maka yang di tengah itu dikuati oleh medsos gitu. Terjadinya KS itu rata-rata memang sumber praktisnya itu dari media sosial. Di samping soal-soal yang tadi saya sebutkan di akar masalah, hampir semua anak-anak yang kami tangani itu ya sumber masalahnya di situ. Ya, transaksinya mereka bisa berkenalan dengan pelaku melalui medsos ya. Iya, melalui medsos. Karena untuk KS anak cirinya itu menarik. Mereka pelakunya itu hampir tidak ada orang yang tidak dikenali. Jarang. Jadi jarang kisahnya misalnya anak diperkosa di jalan itu jarang. Yang sering, yang memang terbanyak terjadi adalah orang yang dikenali. Pertama tentu pacar. Yang berikutnya banyak bisa orang tua kandung, orang tua tiri, saudara juga, tukang yang sedang bekerja di rumah, guru les, guru pembina pramuka, ngapunten kiai kepada santrinya, kemudian ada juga ustadz-ustadzah, ada pernah kita juga pendeta kepada peserta didik misa minggu dan sebagainya, ada banyak. Padahal itu juga ada yang tokoh agama juga Mbak, berarti apa ini masalahnya? Itu dia. Karena masalah-masalah moralitas saya pikir ya. Sekarang itu predator seksual itu bisa siapa saja yang sudah menghilangkan hati nurani saya pikir. Jadi ya semakin kita kehilangan hati nurani dan beranggapan bahwa anak orang lain itu tidak berharga gitu ya, dan boleh kita perlakukan dengan seenak kita, tentu kemudian pelanggaran hukum mudah sekali terjadi. Padahal ya ironis sekali nih Mbak ya, yang seharusnya mungkin di banyak kasus itu ada yang orang yang seharusnya melindungi, malah dia yang memangsa. Betul. Memangsa istilahnya. Cak Maskor lebih keren lagi, memangsa. Ya memang predator seksual itu ya pemangsa. Kan ini Mbak ya, bukan menikmati, tapi memangsa. Karena dengan intensitas kejahatan. Ya memang benar ya mungkin ya apa kita kan di Islam misalnya dikatakan bahwa iman seseorang itu yazidu wa yanqus ya, bisa bertambah, bisa fluktuatif kayak nilai rupiah ya. Tapi ini sebenarnya kan sesuatu yang masalah yang tentunya harus dicari akar masalahnya dan bagaimana cara mengatasi masalah itu. Jadi kalau kita ngomong analisis pohon masalah itu kan tujuannya untuk berbagi peran dan tugas. Siapa nih yang bagian ngatasi? Saya nggak bisa sendiri. Nggak bisa pasti. Yang bisa ngatasi problem-problem di akar, problem di batang gitu ya. Karena itu kemudian kita pilih ada kebutuhan strategis untuk penanganan masalah ini, ada kebutuhan praksis. Nah, kami bergerak di kebutuhan praksisnya. Istilahnya lini tertier.
Jadi kalau digambarin begini, ada lini primer itu semua anak dan perempuan. Oke. Dalam lingkaran besar, kalau Iya, kita iya. visualisasikan Iya, ya, iya. ada lingkaran besar namanya lingkaran primer, isinya anak dan perempuan seluruhnya. Di dalamnya ada lingkaran sekunder yang lebih kecil, itu perempuan dan anak yang beresiko tinggi mengalami masalah, termasuk kekerasan. Siapa mereka? Miskin, lansia, difabel, Iya. tinggal di pengungsian, tinggal di daerah rawan bencana. Dan sebagainya ya, anak-anak urban yang miskin lebih parah lagi misalnya. Nah, lalu yang lingkaran ketiga namanya lingkaran tertier, sebagian besar kena di sekunder, sebagian kecil di primer, itu yang sudah jadi korban, yang mengalami kekerasan. Nah, kami bergeraknya yang di tertier. Itu saya katakan tadi, kita harus berbagi tugas kan? Iya, iya, iya. Yang di tertiernya harus mereka yang terlatih. Jadi kita punya tenaga psikolog, punya konselor yang semuanya terlatih, punya jaringan aparat penegak hukum, Iya. rumah sakit, perguruan tinggi yang punya fakultas psikologi. Kita bermitra dengan UM, dengan UIN. UNIRA, dengan UIN, itu kita bermitra. Nah, kemudian yang di lini tertier ini karena memang tidak banyak yang melakukan, itu juga kelelahan kalau lini sekunder dan primernya nggak ada yang nangani gitu ya. Yang di lini sekunder mereka yang beresiko tinggi tadi harus diberdayakan supaya nggak jadi korban. Iya, iya. Masih difabel ya apa caranya nggak jadi korban. Iya. Karena tiap tahun kami nangani anak-anak dengan difabel mental yang diperkosa itu banyak Mas. Nah, itu dia. Ada yang sampai hamil pula ya. Iya. Lalu yang di lini primer keseluruhan anak, Iya. pencegahan. Oke. Nah, ini yang dibutuhkan Sisma TV, Yayasan Sabilillah. Itu kita berharap di sini nih supaya yang akar masalahnya tadi itu juga tersentuh. Ini yang saya maksudkan, kalau kami ini bagian memadamkan api. Tapi kalau sumber apinya nggak ditangani ya, Ya, percuma ya. sorodeh kata orang Iya. ya. Kira-kira begitu. Oke, baik Mbak, nanti kita akan bahas lagi ya bagaimana sih sebenarnya langkah taktis ya, strategis Penanganannya ya. Ya, oke. Namun setelah yang satu ini ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama Sisma TV. Baik pemirsa Sisma TV, memang kalau kita perhatikan ya, terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak ini memang sudah melampaui batas kewajaran ya, dan dilakukan pula oleh orang yang sebenarnya mengerti agama ya, dan juga orang terdekat. Dan ini yang terjadi banyak juga ya Mbak ya, bahkan yang terakhir itu yang di Bandung itu ya, seorang pemilik Jombang, pesantren, Sampang. Jombang juga, Sampang. Ini lalu bagaimana ini Mbak? Di Malang juga banyak. Di Malang juga. Cuman bedanya begini, kasus-kasus yang masuk ke Kopatara ini kita minimalkan masuk ke media, ya, gitu karena memanggungkan problem kekerasan, terutama kekerasan seksual maupun KDRT ke media, itu sesungguhnya pelapisan kekerasan baru bagi korban, dan mungkin juga keluarga pelaku. Iya, iya, iya. Ya kan? Oke. Pelaku itu ya salah, tapi keluarganya kan juga bisa menerima masalah kalau namanya dipublish terus-menerus kan, begitu ya. Jadi kita itu melindunginya berlapis-lapis. Oke. Nah, karenanya kemudian pendekatan yang dilakukan oleh Kopatara adalah pendekatan ketahanan keluarga dulu. Ketahanan korban dan ketahanan keluarga. Kita selalu membangun konseling dengan psikolog dan konselor terlatih untuk mengetahui potensi korban dan keluarganya menangani sendiri problem itu seperti apa. Karena kan kita nggak bisa seterusnya Iya. bersama mereka ya. Oke. Tidak bisa gerutuk kita polisikan lalu kita tinggal. Eksesnya setelah dipolisikan itu kan banyak. Oke. Kalau korban KDRT cerai, kalau cerai ekonominya gimana kan begitu. Kalau korban kekerasan seksual misalnya gerutuk dimasukkan polisi P21 masuk kejaksaan, tugas kepolisian selesai, tapi kita nggak selesai Iya, gitu. terus. Kita terus nanti di Oke. pengadilan bagaimana, kalau anak ini hamil, bayinya bagaimana, kalau bayinya Jadi nggak sejauh itu diinginkan, yang iya ditangani dong, Kopatara ya? bayinya nggak diinginkan, kita ada panti bayi milik negara di Sidoarjo. Oke. Kalau diinginkan keluarga, status bayinya bagaimana, kita carikan akte lahirnya. Anaknya putus sekolah, jangan sampai putus sekolah. Sekolah awal nggak mau menerima karena dia pernah hamil, Iya. sekalipun dia korban, kita carikan sekolah pengganti. Jadi
Ada lagi korban kok miskin, nggak bisa ngelanjutin sekolah, kita ambil jadi anak asuh. Itu banyak yang kayak gitu. Jadi rata-rata korban yang ke kami memang keluarga-keluarga tidak mampu. Karena kalau keluarga mampu yang mengalami masalah biasanya malah di-skip, tutup rapat, tidak ada proses hukumnya begitu. Padahal itu tidak menyelesaikan masalah, tidak menimbulkan efek jerah, satu ya kan. Yang kedua kasihan juga korban. Kalau pelakunya anak-anak kasihan karena dia nggak direhabilitasi dan ada kemungkinan dia mengulang karena merasa ternyata berbuat kejahatan tuh nggak dihukum gitu ya. Nggak ada ini gitu ya, nggak ada dampak atau akibat yang dia terima setelah melakukan sebagai kesalahan. resiko dari berbuat kesalahan. Ya, karena itu kita lebih kepada bagaimana sih ketahanan keluarga, ketahanan klien kita agar kemudian mereka terlindungi, tidak malah menerima kekerasan baru setelah kasusnya ditangani. Kalau kami mau bersama kawan-kawan konselor yang mungkin Mas Kur sudah kenal ya, ada Mbak Rosi, ada Mbak Oyi, ada Mbak Lila, ada Mas Yuli, ada tenaga-tenaga lain kayak Irma dan yang lain-lain ini, Rara dan sebagainya. Kami juga dibantu banyak mahasiswa magang yang silih berganti datang dari berbagai perguruan tinggi ya. Kalau misalnya kita mau populer gitu, Kopatara ini mudah. Karena case-nya itu seksi-seksi ya. Kita nangani incest itu selalu ada. Anak yang diperkosa jangka panjang oleh bapak kandung itu ada banyak. Kisahnya perih banget ya. Cuman kan kita pertama itu bagaimana prinsip terdasar kita ya, kepentingan terbaik korban. Itu prinsip terdasar. Jadi menyelamatkan korban ini lebih penting. Jangan sampai mereka terlukai. Pernah begini case-nya, anak yang diperkosa bapaknya jangka panjang. Oke lah, kami pikir Kopatara itu enggak punya kemampuan kalau anak-anak itu tinggal di shelter kami dalam tempo yang panjang. Kita titipin ke pesantrennya kawan. Ternyata ada yang membongkar status mereka. Nangislah anak-anak kami ini kan. Bagaimana kemudian dia nggak pedih hatinya, wong dia korban ya. Ada temennya yang tahu dia dibegitukan bapak kandungnya, tentu kemudian akhirnya kami ambil lagi. Nah, yang kayak gini ini kita butuh jejaring yang sama-sama paham kebutuhan korban kan gitu ya. Merahasiakan situasi korban itu paling penting, termasuk KDRT. Gitu ya. Nah, jadi orang-orang yang curhat ke kami itu betul-betul terlindungi rahasianya, tidak perlu. Berarti kalau ada case itu terlanjur ke media itu berarti ini kebocoran ya mungkin ya? Kebocoran. Kadang-kadang gini, kalau kepolisian yang terlatih kayak di Kabupaten Malang itu mereka udah sangat terlatih dan aware banget dengan pengaruh utamaan hak anak dan gender, itu mereka ndak gampang ngomong ke media. Tapi kadang-kadang keluarga korban yang ndak paham gitu ya. Ada wartawan di pengadilan. Karena itu. Kenapa sih kita kejar RUU PKS yang sekarang menjadi UU TPKS ini segera diundangkan? Karena ada perlindungan lebih dalam proses hukumnya. Maunya kami para penyedia jasa lain dan aktivis pemerhati itu begitu. Karena gini, kawan-kawan konselor nih, Mbak Rosi dan Mbak Oyi, kawan-kawan yang lain tuh dapat panggilan sidang pukul 10. Nanti sidangnya tuh jam 2 siang, Mas. Selama pukul 10 sampai jam 2 nunggu itu nggak ada ruangan semula itu. Nggak ada ruangan khusus yang terlindungi hingga anak-anak ini bebas didatengin media, didatengin pelakor atau keluarganya. Gitu ya. Ini kan namanya tidak melindungi dan menimbulkan beban psikis yang luar biasa. Padahal kami di sini udah capek-capek menghealing mereka rutin gitu ya, supaya lepas dari trauma. Ketika proses peradilannya tidak memberikan pelindungan yang bagus misalnya. Itu semangat undang-undang TPKS yang terbaru itu kan mereformasi itu. Maunya kita semua para pemerhati itu segera diterapkan, tidak nunggu sampai PP-nya lah apanya begitu ya. Kita berharap para aparat penegak hukum dan ke bawahnya itu segera melaksanakan undang-undang TPKS ini dengan sebaik-baiknya. Oke. Miris sekali Mbak ya. Kisahnya kalau sampean mau tahu. Awal-awal kawan-kawan konselor tuh pada nangis-nangis kan. Tapi sampai sekarang sih masih sering emosi juga. Misalnya begini nih. Ada Ibu Tiri, Bapak Tiri memperkosa anaknya. Ibunya kok belani suaminya? Gitu. Apa ndak kudu ngeplak misalnya? Padahal ngeplak kan ndak boleh ya. Tapi itu beberapa kali kami alami. Ini tantangannya ini. Luar biasa. Jadi kudu sabar. KDRT. Klien itu kan senang mengeluh. Mengeluhnya terus menerus dengan hal yang sama.
ceritanya podo ya. Konselor kan juga bisa bosen kan. Iya, dengarkannya nah, itu ya. Iya, jadi kita harus punya ketahanan juga para konselor ini untuk menangani kes-kes semacam ini. Oke, baik Mbak, begitu banyak mungkin ya kasus yang sudah dihadapi semacam ini, dan kita juga miris sekali orang yang seharusnya melindungi malah menjadi apa? Pelaku dan atau sponsor pelaku. Sponsor pelaku ya. Iya. Di sisi lain apa ya? Jenengan dan tim dari Kopetari harus melindungi dengan sabar ya. Mungkin kedepannya supaya ini kalau kita ngomong ini hilang mungkin nggak mungkin ya. Oh, nggak mungkin. Nggak mungkin. Bagaimana kita bisa berkejaran dengan media sosial? Dengan rusaknya akhlak, susah kan? Lalu sama-sama diintervensi. Bagaimana mungkin kesimpulannya atau akhirnya ini kita itu harus bagaimana, Mbak? Masyarakat mungkin bareng-bareng dikeroyok bareng untuk ditangani, direspon dengan konstruktif bareng-bareng. Dulu zamannya SBY itu ada GNAKSA, Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual Anak ya. Tapi kan gaungnya sekedar ya Indonesia lah ya, sekedar seremoni, lalu misalnya ada kasus yang viral gitu di media sosial, menteri pengen datang, gubernur pengen datang, bupati wali kota datang. Setelah itu orang nggak pernah nanya ini anak korban dan keluarganya siapa yang nangani. Ya, ketika nggak lagi viral kayak kasus anak yang kemarin viral dianiaya oleh istri dari pelaku itu ya, anak panti itu kan nggak ada yang tahu anak itu dan sekarang di mana dan ngapain kan. Jadi kita ini kalau penyedia jasa layanan yang memang taat kepada prosedur Child Protection Program atau CPP, ya nggak main panggung, nggak nyari panggung memang, ya bekerja untuk kepentingan terbaik korban. Jadi korban itu kepentingan terbaiknya apa? Itu dianalisis dari situasi masalahnya. Ya kita dekati sesuai dengan itu dan personal sifatnya. Antara satu korban dan korban lainnya nggak bisa diperlakukan sama. Ya. Seperti itu. Jadi ya kita memang butuh banyak tenaga, butuh banyak energi yang luar biasa, rasa empati yang luar biasa. Saya bersyukur kawan-kawan yang ada di sini karena saya secara teknis sudah tidak banyak melakukan pendampingan ya. Mungkin ada beberapa KDRT tapi itu pun tidak murni saya tangani langsung secara khusus. Beda dengan dulu ketika waktu saya panjang. Saya bersyukur kawan-kawan yang hadir di sini sebagai volunteer. Kita tidak menggaji kawan-kawan loh. Nggak ada gaji resminya kawan-kawan. Hanya diganti saja kalau mereka ke pengadilan itu ganti transport. Ada mobil yang siap ngantar begitu aja. Jadi semua bekerja sebagai volunteer dan semua merasa kerasan di sini ya karena merasa ini ladang kita untuk menyemai cinta kepada sesama ya, mereka yang marginal dan rentan kan. Karena kalau yang muslim nggak hadir di layanan kayak gini nanti gimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah kan? Ya, kira-kira begitu. Terakhir Mbak, mungkin untuk pemirsa bagaimana supaya kita semuanya berperan terutama dalam keluarga. Ya, pencegahan Mas Maskur. Jadi semua lembaga pendidikan, semua media kayak Sisma TV ini, semua kawan-kawan organisasi kepemudaan, organisasi perempuan, LSM apapun, kalau bergerak bersama untuk tidak hangat-hangat tai ayam ya, nanganin masalah kekerasan, melakukan upaya yang lebih konstruktif, mencegah kekerasan terjadi dengan menguatkan keluarga. Titik-titik terininya di mana nih? Oh, sekolah. Ya sekolah direspon, gimana anak-anak itu menghargai dirinya sendiri, tidak mudah dirayu, tidak mudah melakukan hubungan yang keluar dari batas-batas moral. Karena pernah kurang dari sebulan ini kita menangani sesuatu yang bikin konselor kami terkaget-kaget. Oyi yang nanganin saya, Oyi cerita, ada SMK yang kita tanganin di suatu kecamatan. Anak ini ditanya, kok bisa dia begini-begini sampai kemudian terlibat kasus, dia sampai disetubui hamil apa enggak, saya lupa ya anak ini. Pokoknya begitu, terus dia cerita bahwa dia itu biasa bergonta-ganti pasangan dan dia punya komunitas untuk itu di sekolahnya maupun dengan anak sekolah lain. Dia screenshot, dia tunjukin ke konselor kami bagaimana pola komunikasi anak-anak itu, di mana mereka bertransaksi seksual. Terus kita tanya, orang tuamu gimana, gurumu gimana? Bisa kita bayangkan
Nah, berbahayanya anak-anak yang sudah edik seks ini itu luar biasa, untuk ditanganinya luar biasa susah. Satu, yang kedua, mereka kan juga bisa menjadi hopeless toh, karena beranggapan aduh aku kis rusak sekalian aja. Maka pilihan-pilihan hidup mereka ke depannya juga susah untuk kita arahkan ke jalur yang benar gitu loh. Punya harapan juga. Makanya mereka butuh helper. Nggak mungkin cuman Kopatara. Jelas tidak mungkin. Case-nya terlalu banyak, terlalu dalam. Kalau kami sendirian tuh ya nggak mampu. Karena satu klien itu bisa ditangani, ada yang pendek, ada yang bertahun-tahun kita bersama kita, bergantung kan, bergantung situasinya. Jadi kita pembiayaan sendiri, nggak ada project, nggak ada bantuan dari pemerintah juga, yang nyari-nyari saja. Dari apapun yang bisa dicari dengan halal gitu ya. Untuk membiayai adik-adik yang berada di shelter, proses hukumnya, ini itunya, kita dengan berbagai cara alhamdulillah Kopatara ini tetap bisa melakukan layanan. Khusus orang tua mungkin Mbak? Nah itu dua dia, keluarga Masya Allah setelah sekolah anak-anak di sekolah itu cuma berapa jam sih Mas Kur? Nggak bisa dong sekolah disalahin ya kan? Anak-anak kan lebih banyak di rumah. Jadi bagaimana ya orang tua bisa membangun komunikasi yang lebih terbuka, lebih menghargai, lebih mendengarkan anak-anak kita. Jangan percaya hanya karena melihat mereka sepertinya baik-baik saja, tanpa tahu mereka berkawan dengan siapa di dunia nyata maupun di dunia maya. Kemudian mereka sesungguhnya sedang berpikir apa sih gitu ya, sedang galau dengan apa sih. Karena anak-anak galau, nulis status galau, statusnya ini yang jadi pancingan memancing predator-predator untuk datang dan mendekat. Termasuk kejadian G anak tuh. Nanti kapan-kapan ngomong G anak kayaknya ya. Jadi kita juga nanganin itu masalahnya ya. Jadi dari status-status galau yang di medsos ini, anak-anak didatangi oleh para predator, lesbi, G dewasa maupun mereka-mereka yang berniat buruk. Nah, kita orang tua kadang-kadang hari ini jelas tantangannya lebih berat. Jelas kita harus melek digital, melek medsos, kita harus berkawan dengan anak-anak kita di dunia maya, kita harus terbuka dan memastikan mereka mau menyampaikan apapun yang mereka resahkan kepada kita, bukan kepada orang lain. Itu tidak mudah, tapi bagi Anda yang masih memungkinkan untuk memulai, lakukan. Kalau tidak mungkin, benar-benar komunikasi itu tidak mungkin tercipta, minta bantuan sekolah untuk menjadi bridging. Kalau tidak mungkin dengan anak sendiri, karena ketemu anak itu rasanya selalu bermusuhan gitu ya. Karena ada orang tua yang sama anak itu cuma manfaatkan temennya untuk tahu. Kalau dia punya pacar, deketin pacarnya gitu ya. Apapun caranya, silahkan. Yang penting sampean jangan sampai nggak bisa ngakses anak sampean, tidak hanya fisik tapi juga pikiran dan hatinya. Harus kita akses. Sebagai orang tua juga harus sebagai teman bicara. Betul. Semakin susah jadi orang tua zaman sekarang. Terima kasih sama-sama. Mudah-mudahan menginspirasi kita semuanya dan juga pemirsa Sisma TV dimanapun Anda berada ya, bahwa jangan sampai teledor ya, kita memberikan perhatian dan pendidikan terhadap keluarga kita, khususnya anak-anak kita dan anak-anak didik kita yang bagi guru tentunya. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, saya Mas Kulati beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tak lupa kami selalu ingatkan, jaga kesehatan, tetap mentaati protokol kesehatan yang ada. Sisma TV mendidik, bangun peradaban dunia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.